Trending itu bukan cermin kualitas, ia hanya cermin kebiasaan. Dan algoritma hanyalah juru ketik dari selera kita sendiri. Lalu kita terkejut, mengapa FYP isinya joget? Mengapa yang viral malah yang bodoh? Padahal jawabannya sederhana, karena kalian yang menghidupkan metronom kebodohan itu. Inilah zaman di mana kebodohan tidak perlu lagi dipromosikan oleh penguasa. Cukup diberi ruang oleh algoritma dan diberkati oleh kebiasaan netizen. Maka lahirlah tren-tren yang melejit secepat popcorn, lalu meledak dan menghilang tanpa jejak. Maka FYP yang kalian sembah secara tidak sadar bukan menjadi panggung kualitas, tapi kuburan kedalaman yang diberikan sesajen label cuma hiburan. Chico Blade menyebutnya siklus paparan kosong, seolah baru padahal daur ulang, seolah tren padahal itu jebakan. Dan siapa sponsornya? Bukan pemerintah, bukan kapitalis, tapi kebiasaan kalian sendiri. Pemerintah pun akhirnya ikut menari di panggung ilusi ini. Bukan membangun narasi keadaban, tapi membangun citra dalam bentuk konten. Berbicara seolah negarawan, tapi tayangan YouTube-nya panen dislike. Lalu apa yang dilakukan? Menutupi jumlah dislike seolah masalahnya ada di tombol, bukan diisi otak. Chico Blade menyebut ini, citra digital buta, berpolitik dengan pencitraan digital. Padahal sebagian publik sudah melek akal. Bangun negeri, bangun perekonomian, mendukung warga yang berprestasi, berantas korupsi, itu urusan belakang. Yang dibangun hanya studio konten berlampu LED. Televisi nasional? Itu sudah jadi teater absurditas. Dulu televisi adalah jendela dunia. Kini ia jadi lubang kunci dari mental yang dikunci. Mereka mengundang guru karena skandal pornografi, bukan karena prestasi. Seolah memberi karpet merah kepada aib. Bukan untuk diadili, tapi untuk ditonton. Agar rating tetap hidup meski moral bangsa tenggelam. Dan di sisi lain guru-guru hebat yang membentuk masa depan terkubur oleh sunyi karena tidak menjual sensasi. Chico Blade menyebut ini standar skandal. Ketika prestasi tak punya nilai jual, maka viral jadi tiket masuk ke ruang wicara. Dan kita diam karena terlalu sibuk menonton bukan berpikir. Pendidikan, ironi yang kini berubah fungsi. Anak-anak tak lagi diajak berpikir, tapi diajak praktek pernikahan sebelum mereka tahu cara berpikir dewasa. Interaksi sekolah diubah menjadi Sabtu ceria dengan lagu viral TikTok. Seolah masa depan bangsa bisa dibangun dari irama, bukan dari ilmu. Sementara negara lain mengembangkan AI, robotik, dan energi terbaru, kita masih sibuk menari di FYP, menjual harga diri dengan caption murahan. Kesurupan jual agama, sound keras yang mengganggu dan ngemis online pakai luka pribadi. Chico Blade menyebut ini, budaya virtual masokis, menjual harga diri untuk dibayar validasi. Mengundang predator bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian sendiri yang menyajikan menu tersebut. Lalu kalian marah saat fakta menampar, dan diam saat rasa malu membunuh argumen. Padahal bukan Chico Blade yang menyakiti, tapi logika kalian sendiri yang sudah lama dibius algoritma. Dan jika kalian menanyakan, kenapa konten ini tajam penuh sindiran? Izinkan Chico Blade menjawab. Tajam itu perlu agar kita bisa memisahkan antara luka dan logika, fakta dan pencitraan yang menipu. Sindiran adalah pisau, namun kejujuran adalah ujung yang melukai tanpa perlu berdarah. Lantas solusinya apa? Chico Blade tidak akan menyuruh kalian sekedar semangat, karena itu tugas motivator murahan. Tapi menyuruh kalian berpikir, karena berpikir itu langkah pertama untuk semangat, dan langkah paling radikal di negara ini, yang menjadikan bodoh sebagai tontonan. Langkahnya sederhana tapi menyakitkan namun mengembalikan sisi kemanusiaanmu. Bukan sekedar jadi manusia. Pertama, kurangi konsumsi tren. Perbanyak konsumsi konteks. Trending tidak selalu berarti penting. Kedua, jangan tanya siapa yang bilang. Sebelum bertanya, apa yang dikatakan? Klarifikasi itu bukan ancaman tapi panggilan untuk tumbuh. Ketiga, baca lambat. Komentar lambat. Marah lambat. Karena negara ini tidak butuh opini cepat, tapi pemahaman yang matang. Keempat, jangan jadikan medsos sebagai identitas. Jadikan sebagai alat. Bukan untuk pamer harga diri, tapi untuk memperluas cara berpikir. Kelima, bangun budaya diskusi, bukan kompetisi ego. Karena bangsa ini tak akan maju dengan debat impulsif di kolom komentar, karena tersentil. Dan kepada kalian yang suka mencuri suara Chico Blade, yang mengunduh, memotong, mengklaim lalu unggah ulang narasi-narasi di akun ini, tanpa menyebut sumber, kalian bukan pemikir, hanya pemakai narasi, mencomot kata-kata tajam di dalamnya, hanya untuk tampil keren di mata netizen, lalu ketika ditanya, malah menyesatkan yang ingin tahu. Itu bukan berbagi ilmu. Itu penyulut kebodohan yang bersalin rupa jadi tren. Chico Blade menyebut kalian tukang klaim literasi.
berkata tajam tapi kosong, berlaga orator tapi tak punya akar berpikir. Kalian itu bukan penggerak nalar, tapi pejalan algoritmik yang kehilangan arah dan takut mengaku salah. Ingat, ini bukan larangan untuk membagi, tapi jejak digital akan selalu menampilkan tingkah kebodohan kalian. Chico Blade tidak hadir untuk disukai, tapi hadir untuk mengingatkan bahwa di tengah banjir konten, berpikir itu ibadah paling sepi. Dan jika bangsa ini ingin maju, bukan cuma ganti presiden, bukan cuma revisi kurikulum, tapi ganti pola pikir dari ikut-ikutan menjadi yang memikirkan. Jika narasi ini mengganggu, maka artinya logika kalian belum mati. Tapi jika masih nekat nyari pembenaran bukan kebenaran karena tersentil, berikan argumen lebaymu di kolom komentar agar bisa menjadi contoh nyata untuk yang lain. Sampai jumpa di pembahasan yang tidak viral karena sensasi, tapi karena berani berkata, kalian bukan bodoh, hanya terlalu nyaman di bius kebiasaan. Salam anti-ilusi Chico Blade.